Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yudika Nadela. Saya dari unit Bimba Sukawati. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-10, yaitu tentang tema kurikulum baca kedua. Yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HVK, yaitu 4 huruf verbal kembar? Dan untuk yang kedua, apa pengertian dari 4 HVK, yaitu yang terdiri atas 4 huruf dengan suku kata yang kembar yang diucapkan secara verbal tanpa memperhatikan bentuk simbolnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVK? Yaitu tidak ada syarat yang harus terpenuhi sebelum mengenalkan 4 huruf verbal kembar karena tidak ada garis tebal di atas materinya dalam bagian kurikulum Bimba A, I, U, E, O. Nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK. Contoh kata 4 HVK yaitu bobo, bibi, dada, dedek, gigi, kuku, dan mama. Yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan verbal kata 4 huruf verbal kembar. Dan untuk tujuan khususnya yaitu untuk membentuk logika anak agar mengerti dan bukan menghafal bunyi penggabungan huruf konsonan dan vokal. Yang nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVK? Yaitu dengan berbagai macam cara, antara lain dengan menggunakan bahasa Bimba atau verbal kata mengulang sebanyak 3 kali. Yang kedua, bernyanyi dengan La Bimba yang liriknya diganti 4 huruf verbal kembar. Dan yang ketiga, bercerita dengan buku cerita dan gambar yang ada di dalam buku. Yang keempat, mendongeng dengan kisah fiksi dan boneka tangan. Yang kelima, bermain tebak gambar dengan media gambar. Pertanyaan nomor 7 yaitu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVK. Yaitu tujuan utamanya adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utamanya terpenuhi. Sedangkan tujuan khususnya, motivator bisa memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya. Jika anak belum terampil menyebutkan 4 huruf verbal kembar, maka motivator melatih anak secara terus-menerus dengan cara yang menyenangkan sehingga anak terampil. Dan pertanyaan nomor 8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Yaitu tahap selanjutnya setelah 4 HVS dapat dilihat dalam bagian kurikulum baca Bimba A, I, U, E, O, dan motivator harus memastikan semua syarat terpenuhi. 4 HVS. Untuk nomor 1, apa kepanjangan dari 4 HVS? Yaitu 4 huruf verbal sederhana. Nomor 2, apa pengertian dari 4 HVS? Yaitu 4 huruf verbal sederhana merupakan kata yang terdiri dari 4 huruf dengan suku kata yang berbeda yang hanya diucapkan saja tanpa memperhatikan simbolnya. Untuk pertanyaan nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan HVS? Anak harus menguasai dan mengerti 4 huruf verbal kembar. Yang nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Yaitu tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 huruf sederhana. Tujuan khususnya yaitu melatih anak menghubungkan bunyi huruf konsonan dan vokal. Contoh 4 HVS yaitu bata, kuda, suku, dan jahe. Nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS? Ada berbagai macam cara, yaitu dengan berdialog, bernyanyi, bercerita, dan bermain. Untuk nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVS? Yaitu evaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama sudah terpenuhi. Sedangkan tujuan khusus, motivator memverbalkan satu kata 4 huruf verbal sederhana yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya, seperti
biru. Jika anak dapat menggabungkan huruf menjadi kata, maka tujuan khusus tercapai. Jika belum, motivator melatih anak terus-menerus dengan cara menyenangkan hingga anak terampil. Untuk nomor 8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Yaitu dapat dilihat dalam bagian kurikulum baca Bimba A, I, U, E, O dengan memastikan semua syarat terpenuhi. Untuk poin C, mengenai 5 HVS, yaitu 5 huruf verbal sederhana. Tentang 5 HVS, yaitu nomor 1, apa kepanjangan dari 5 HVS? Yaitu 5 huruf verbal sederhana. Untuk nomor 2, apa pengertian dari 5 HVS? Yaitu merupakan suku kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 5 HVS? Yaitu anak telah menguasai 4 materi, menguasai materi 4 huruf verbal sederhana. Sedangkan nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HVS, yaitu botol, mobil, kapal, atau yang berakhiran huruf L. Sedangkan untuk contoh kata berakhiran huruf M, yaitu minum, jarum, tanam, dan siram. Untuk contoh kata berakhiran N, yaitu bulan, macan, dan makan. Sedangkan contoh kata berakhiran R, yaitu bibir, kapur, lebar, dan leher, dan sisir. Sedangkan contoh kata berakhiran S, yaitu gelas dan tulis. Untuk contoh kata berakhiran K, yaitu ada bebek, cicak, jeruk, dan kodok. Sedangkan contoh kata huruf berakhiran P, yaitu balap dan sayap. Untuk berakhiran huruf eng, burung, kucing, dan gayung. Untuk nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HVS? Yaitu tujuan utama agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 5 huruf sederhana. Dan untuk tujuan khususnya agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan, vokal konsonan dari suku kata yang terdiri dari 5 huruf. Untuk nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HVS? Yaitu dengan cara berdialog umum terlebih dahulu, kemudian mengarahkan tema dialog kata yang ingin didengarkan, mengajak anak verbal kata sebanyak 3 kali, menyanyi lagu La Bimba dengan lirik yang diganti sesuai kemampuan anak, menggunakan kata-kata bermakna 5 huruf verbal sederhana. Selanjutnya, bercerita menggunakan gambar-gambar yang ada di dalam buku untuk memverbalkan kata. Selanjutnya, bermain tebak gambar. Dan untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HVS? Yaitu dengan cara memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, maka tujuan utama 5 verbal huruf sederhana sudah tercapai. Dan untuk tujuan khususnya yaitu dengan memverbalkan satu kata yang terdiri dari 5 huruf yang belum pernah diberikan sebelumnya, dan mengamati anak tersebut apakah sudah bisa menggabungkan kata. Untuk pertanyaan nomor 8, apa tahap selanjutnya setelah 5 HVS? Yaitu mengikuti kurikulum bagian baca Bimba A, I, U, E, O dan memastikan semua syarat terpenuhi untuk materi pembelajaran berikutnya. Untuk yang D, mengenai 4 HKS, yaitu nomor 1, apa kepanjangan dari HKS? Yaitu 4 huruf kalimat sederhana. Nomor 2, apa pengertian dari 4 HKS? Kalimat yang terdiri dari 3 kata, dalam masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Sedangkan nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Materi 4 huruf verbal sederhana sudah terpenuhi. Untuk nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS, yaitu mama membeli susu, saya suka roti, Susi bawa bola, dan bola saya 5.
Nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan verbal kalimat, dan untuk yang tujuan khususnya agar anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Untuk pertanyaan nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS? Yaitu caranya melatih anak menggabungkan kata menjadi kalimat menggunakan metode Labimba. Untuk kedua, mengajak anak membuat kalimat sendiri dengan struktur subjek, predikat, dan objek. Contohnya, Susi suka roti. Untuk selanjutnya, mengaplikasikan cara tersebut melalui dialog, nyanyian, dongeng, dan permainan. Mengarahkan anak agar berperan aktif dan memberikan reward minimal setiap 5 menit. Dan selanjutnya melakukan evaluasi afeksi setiap saat dan evaluasi kognitif setiap 10 menit. Untuk pertanyaan nomor 7, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Yaitu motivator dapat melihat bagan kurikulum baca Bimba A, I, U, E, O dan memastikan semua syarat terpenuhi sebelum melanjutkan syarat ke tahap selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.